Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali berkumpul dan beribadah pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita dan beribadah pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini menuntun kita untuk mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi hendaknya kita tidak membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan, kita melalui ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyamanan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan, dan pengetahuan yang maha kudus adalah pemahaman. Sebab itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian.
Demikianlah firman Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah hanya kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan dirinya pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkaulah penyelamat dan perlindungan kami. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Malah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita, serta memohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur bagimu, karena kami boleh berkumpul kembali beribadah di dalam hadirat-Mu yang kudus. Namun demikian, kami harus selalu waspada
agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai ke dalam bait suci-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada hari akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, kegaduhan, juga penipuan terhadap sesama, serta ada banyak menjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami melihat ya Tuhan, begitu banyak hal-hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi. Tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang dapat membawa kami pada kegelapan. Bimbinglah kami Tuhan untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tahu bahwa hingga kini gereja-Mu HKBP Cibinong masih terus bergumul dan berjuang untuk menyelesaikan proses pembangunan gereja-Mu. Sertai kiranya segala upaya yang kami kerjakan ya Tuhan, kami yakin dan percaya akan kuasa dari pertolongan-Mu akan selalu menuntun dan menguatkan kami di dalam proses pengerjaan pembangunan ini, sehingga ini menjadi persembahan kami dan menjadi sarana bagi kami untuk beribadah, bersekutu, dan semakin mengenal-Mu Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, seruraslah jiwaku, hidupku berseri. Dengarkanlah janji Tuhan atas seruan kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang
pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan, epistel pada minggu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Yang pertama, berita duka cita atau namonding. Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 telah meninggal dunia Ibu Ida Hendrawati Borumanik, tutup umur 51 tahun, istri dari Bapak SM Marpaung, alamat BDB 2 Jalan Anggrek, Blok B4 nomor 9 Sukahati Cibinong, Sektor 1. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berhenti dari majelis atau masohot Sian Sintua. Sesuai dengan permintaan sendiri oleh Bapak Sintua HM Marbun Boru Sormin dalam sermon Perhalado hari Kamis 13 Agustus 2020, bahwa beliau mengundurkan diri dari majelis atau Sintua HKBP Cibinong, Resort Cibinong, alamat Kampung Keramat, RT 3 RW 3 Sektor 4. Yang ketiga, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 16 Agustus 2020 untuk kas jemaat Rp13.738.000. Untuk pembangunan Rp85.100.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini ditetapkan dari yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-18. Saya akan bacakan untuk kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, sikap dan tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya itu merupakan asosiasi dari cara berpikir yang salah. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar, itu juga biasanya dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Nah, masyarakat Korintus pada zaman surat ini dituliskan dan ditujukan kepada jemaat Korintus, mereka memiliki pemahaman yang salah tentang hal-hal yang mereka lakukan. Mereka beranggapan dan memiliki prinsip bahwa segala sesuatu halal bagiku. Kota Korintus merupakan sebuah kota metropolitan, kota pelabuhan yang besar, di mana banyak terjadi transaksi perdagangan dan interaksi antara masyarakat dari berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai bangsa, dan akhirnya bisa mempengaruhi masyarakat sekitar menjadi terkontaminasi akibat adanya proses perjumpaan dan interaksi tersebut. Mereka memiliki prinsip segala sesuatu halal bagiku. Itu artinya sama dengan saya bebas melakukan apa yang saya kehendaki. Yang penting enak, yang penting nikmat. Tidak ada salah dan benar. Tidak ada boleh
dan tidak boleh, semuanya boleh. Sebab itu mereka mengatakan, marilah kita makan dan minum dan bersenang-senang, sebab besok kita akan mati. Hari ini terbatas, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Maka ketika kita masih hidup, reguklah kesenangan itu, bersenang-senanglah, makanlah dan minumlah sepuasnya, sebab kesempatan belum tentu datang dua kali. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, semboyan ini menjadi senjata bagi kehidupan orang-orang Korintus untuk membenarkan tingkah laku mereka yang jahat. Mereka bebas melakukan apapun, tidak ada regulasi, tidak ada norma, tidak ada etika. Yang penting saya senang, yang penting saya happy. Jangan-jangan dalam kehidupan ini juga, di tengah-tengah kondisi kehidupan kita sekarang, semboyan ini juga kita anut. Banyak orang menganut prinsip ini, libertinisme. Orang-orang melihat dan memahami bahwa kehidupan manusia tidak berhubungan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi, yang spiritual dan kekal. Di gereja ia terlihat begitu rohani, tetapi di luar ia begitu biadab. Rajin beribadah tetapi juga rajin merbada. Kehidupan rohaninya dan kehidupan sehari-harinya terpisah. Sebab itu kekacauan demi kekacauan sering timbul dalam kehidupannya. Sebab semua boleh-boleh saja dan oke-oke saja jika itu menguntungkan bagi kita. Tetapi inilah pokok persoalan yang Paulus hendak mengkoreksi pola pikir libertinisme tersebut. Ketika hidup kita hanya sebatas kenikmatan dan pemenuhan nafsu dan hasrat kita, maka itu merupakan awal dari kekacauan, perpecahan, krisis, perang, kehancuran dan malapetaka. Semua halal, semua boleh. Tidak ada regulasi, tidak ada norma, tidak ada etika, aturan pun itu tidak perlu, sebab segala sesuatu berpusat pada dirinya. Untuk itu Paulus hendak mengkoreksi bahwa ukuran sesungguhnya bukanlah hanya soal boleh atau tidak boleh, tetapi masih ada pertanyaan penting sebelum kita melakukan sesuatu. Apakah itu semua berguna atau tidak? Baik bagi diri kita sendiri, baik orang-orang terdekat kita maupun sekitar kita. Sebelum kita berpikir boleh atau tidak, kita dituntun dan diarahkan untuk bertanya, apakah ini berguna atau tidak? Sebab jika tolak ukurnya boleh atau tidak, kita akan terpelenggu dan diperbudak oleh perilaku kita sendiri. Kita akan hidup sebebas-bebasnya tanpa batas, tanpa aturan, tanpa norma. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Korintus. Percabulan, kenajisan, perbuatan cemar, homo dan lain sebagainya. Yang penting saya senang. Urus urusanmu, jangan urus urusanku. Jika demikian adanya, kekacauan akan terjadi. Nah, apakah yang menjadi pesan bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Ada 3 hal yang saya pelajari dan saya temukan dari firman Tuhan kita pada saat ini. Yang pertama hendak dikatakan kepada kita, jangan menjadi manusia yang realisme, tetapi jadilah manusia yang memiliki idealisme.
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang yang memiliki pikiran realisme akan selalu melihat dari sudut pandang yang tidak proporsional. Dia cenderung terikut-ikut. Dia tidak mampu menentukan sikap dan menentukan pilihan. Apa yang menjadi nilai kebenaran baginya itu tidak penting. Tetapi apa yang umum dikerjakan oleh orang, dia pun akan ikut mengerjakannya. Manusia-manusia realisme selalu menjadi orang-orang yang terikut-ikut. Ia akan menjadi seperti bebek yang merasa nyaman di tengah rombongan. Dia takut tersingkir. Dia takut kehilangan rasa nyaman dan amannya. Sebab itu dia memilih untuk tinggal di dalam gray area. Dia bukan manusia yang memiliki idealisme. Orang-orang yang paling dicari dan dibutuhkan di dunia ini adalah orang-orang yang memiliki idealisme. Bukan seperti bebek yang merasa nyaman di tengah rombongan, atau seperti sampah yang dipontang-pantingkan oleh ombak dan gelombang, tetapi dia seperti burung elang, terbang melawan arus angin. Dia menunjukkan integritas dirinya. Dan ini yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Dunia membutuhkan orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang memiliki prinsip dan integritas. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Di tengah-tengah situasi atau di tengah-tengah dunia ini, kita tinggal di tengah-tengah dunia, tetapi kita diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mau menjadi orang yang terikut-ikut, tetapi jadilah orang-orang yang memiliki idealisme, memiliki prinsip, integritas, dan tidak ada yang dapat membeli itu. Dunia tidak membutuhkan orang-orang pintar dan hebat, tetapi orang-orang yang berintegritas, yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki prinsip yang tegas dan teguh. Ini pesan pertama. Yang kedua, yang firman Tuhan Anda katakan, yang saya pelajari dari sini, jangan pernah sekalipun menjadikan kepentingan di atas segala-galanya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah khotbahkan bahwa seringkali dalam dunia ini rumus yang berlaku, musuh dari musuhku adalah temanku, tetapi teman dari musuhku adalah musuhku juga. Alonialokku dongakku mai, alai dongan nialokku alokku doi. Hal ini seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi penting untuk kita ingat senantiasa, orang-orang seperti ini, bagi mereka ketetapan yang berlaku, tidak ada pertemanan atau permusuhan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Ketika kepentingannya terpenuhi, mereka akan akur, tetapi sampai seberapa lamakah itu bisa? Tidak ada pertemanan atau permusuhan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Ketika kepentingannya masih terpenuhi, mereka akan tetap bersatu. Tetapi pada akhirnya, ketika mereka kembali kepada kepentingan dirinya masing-masing, mereka akan berupaya saling memperalat, saling menghancurkan.
Karena dalam dunia ini juga berlaku rumus there is no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Maka ingatlah ini. Ketika kita tersisih atau tersingkirkan karena kita tidak serupa dengan orang-orang yang mendasarkan tingkah lakunya, tindak tanduknya atas kepentingan, ingatlah itu tidak akan pernah abadi. Sebab tidak ada makan siang yang gratis. Jadilah manusia yang memiliki integritas, manusia yang punya komitmen hidup, bekerja untuk mendapatkan upah. Itu salah, tetapi bekerjalah supaya dibayar mahal. Itu orang-orang yang idealis. Ketika kepentingan kita jadikan di atas segala-galanya, segala sesuatu akan kita korbankan. Asal tercapai biar rugi. Dan ini akan menimbulkan perpecahan, perang saudara, dan kehancuran yang lebih dalam lagi. Mari tulus menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Jangan pernah menggunakan intrik-intrik. Jangan ada udang di balik bakwan. Biasanya memang di dalam politik rumus itu berlaku. Tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Tetapi seringkali dalam kehidupan ini, karena kita sudah nafsu sampai di ubun-ubun, hendak meraih sesuatu posisi, meraih sesuatu jabatan, hasrat yang tak terbendung, karena itu segala sesuatu cara kita akan kerjakan yang penting dapat. Tetapi ingatlah sekali lagi, tidak ada makan siang yang gratis. Segala sesuatu ada harganya. Jangan pernah berbuat sesuatu karena ada unsur kepentingan, sebab itu akan menjadi awal malapetaka bagi kita. Awalnya hubungan itu begitu baik, tetapi karena kita senantiasa saling memanfaatkan, saling memperalat, maka ujung-ujungnya pamrih. Orang-orang akan mulai berhitung. Dan ini yang firman Tuhan pada saat ini hendak nyatakan bagi kita. Jikalau mungkin keadaan kita susah, jikalau mungkin kita tidak bisa menapaki karir kita semakin naik, karena kita memilih tegas dalam prinsip kita, tetaplah setia di jalanmu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi pekerjaanmu. Sebab hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Dan sebaliknya juga, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang ketiga, yang hendak firman Tuhan katakan kepada kita, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Seringkali kita kalah dan gagal dalam kehidupan ini karena kita mengutamakan logika kita, karena kita mengutamakan selera kita, dan seringkali kita terlalu dini memberi kesimpulan. Dan poin ini juga sudah pernah saya khotbahkan. Seringkali kita senang mempersulit diri kita. Belum terjadi apa-apa, tetapi kita sudah membesar-besarkan. Dan kita membuat kesimpulan di babak awal. Kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk
mampu dan siap berhadapan dengan situasi terburuk dalam kehidupan. Memang Tuhan memberi tubuh kita indera untuk merasakan kesenangan dan kenikmatan, tetapi tidak semua kesenangan dan kenikmatan itu sungguh-sungguh bermanfaat jika masih dalam porsi yang wajar. Kenikmatan dan kesenangan itu masih wajar, tetapi jika sudah melebihi porsinya, sudah melebihi dosisnya, itu akan mendatangkan malapetaka. Jangan pernah memanjakan perasaan kita. Sekalipun kita jatuh, sekalipun kita tersingkir, sekalipun kita teraniaya, jangan lemah terhadap diri kita sendiri. Jangan manjakan perasaan dan pikiran kita. Tetaplah berjuang, bangkit, majulah terus. Jangan menjadi pelacur prinsip. Mungkin saya seperti ini karena saya tidak mau kompromi. Lebih baik saya kompromi, katanya. Tidak, Tuhan meminta kita untuk tetap menjadi orang-orang yang setia. Bukan soal kenikmatan atau kesenangan. Orang-orang yang takut keluar dari zona aman dan nyamannya tidak akan pernah bisa mendapatkan kemajuan dalam kehidupannya, dan ia tidak akan pernah dapat merasakan penyertaan Tuhan. Sebab yang saya yakini dalam hidup saya, akhir dari upaya terbaik kita merupakan awal campur tangan Tuhan. Tuhan tidak serta-merta mendatangkan mukjizatnya bagi kita, tetapi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Para murid berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang sebab hari sudah petang, supaya mereka mencari makan." Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Kita tidak memiliki apa-apa, guru. Kita hanya ada ini dan itu. Mereka mencari-cari alasan dan mencari pembenaran. Tetapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? Mulailah dengan apa yang ada padamu. Jangan manjakan perasaanmu. Kita harus berani keras dan tegas pada diri kita sendiri. Paulus juga pernah berkata, ibaratnya dia adalah seorang pelatih, seorang pelari dan seorang petinju. Aku menguasai tubuhku sepenuhnya dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku menaklukkan diriku. Kita adalah tuan atas tindakan kita. Kadang-kadang kita terlalu lemah pada diri kita sendiri. Padahal ada begitu banyak potensi yang kita miliki, dan potensi-potensi itu jika kita kembangkan, Tuhan akan melipat gandakannya. Sekali lagi, akhir dari upaya terbaik kita itu adalah awal campur tangan Tuhan. Kerjakan bagianmu dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Jangan pernah menyerah terhadap situasi apapun. Berjuanglah terus. Kalah menang itu persoalan belakangan, tetapi hidup adalah seni bertempur dan berperang. Kita adalah militia Kristi, tentara-tentara Tuhan. Seorang tentara tidak akan pernah mengeluh, kenapa saya ditempatkan di hutan? Memang dia ditugaskan untuk tugas khusus dan berat. Seorang tentara tidak akan pernah protes, lebih baik saya ditempatkan menjaga McDonald, katanya kan. Tidak ada seperti itu. Seorang tentara tidak pernah protes soal makanan. Di sini nggak ada makanan, yang ada ular, yang ada ular yang ditelan. Jangan mendramatisir situasi, tetapi tetaplah berjuang, berani keras, berani tegas pada diri sendiri. Disiplin, kuasai dirimu sepenuhnya.
Jangan hanya berfokus pada kenikmatan dan kesenangan, dan jangan hanya berorientasi pada hasil. Seringkali kita menderita dalam hidup karena kita berorientasi pada hasil dan tidak pernah mau menikmati prosesnya. Orang-orang yang setia tetap teguh sekalipun di tengah-tengah dunia yang semakin amburadul. Di tengah-tengah dunia, ia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia bekerja, dia berbuat, dia bertindak bukan untuk mencari kepuasan dirinya, tetapi dia paham Tuhan menempatkannya di sana untuk suatu alasan, supaya ia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan ia akan senantiasa mengupayakan hal tersebut. Dan terakhir, ingatlah Yohanes 15 ayat 5. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetaplah terkoneksi dengan Tuhan, ikuti, pahami apa yang ia mau, dan pikulah salib itu. Maka pada akhirnya Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sabda-Mu. Kiranya lewat firman-Mu, kami sungguh-sungguh mau mengendalikan diri kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan seluruh panca indera kami, dan mengarahkannya hanya kepadamu Tuhan, agar Engkau yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami berhadapan dengan gelombang, badai, dan beragam kesulitan, kami memohon kekuatan dan penyertaan-Mu agar kami tetap setia mengarungi lautan kehidupan ini, Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi manusia-manusia yang pragmatis, manusia-manusia yang selalu berpikir dari sudut untung rugi, manusia yang selalu mencari kesenangan dan kenikmatan. Tetapi biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang sejati, sebab Engkau telah memerdekakan dan menebus kami. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau memanggil kami kepada suatu tujuan besar, kepada tujuan yang luhur dan mulia. Tetapi untuk itu dibutuhkan proses perjuangan dan kerja keras. Sebab itu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, agar Engkau yang menuntun kami dan memampukan kami memenangkan segala sesuatu kesulitan, segala sesuatu yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Jangan biarkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami beralih dari iman kami terhadap-Mu. Jangan biarkan apapun yang kami hadapi membuat iman kami terhadap-Mu goyah, dan kami meragukan penyertaan-Mu, terutama di saat-saat berat. Sebab Engkau menjanjikan, di balik hujan pasti ada pelangi. Itulah yang menjadi pengharapan kami dan sukacita kami menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 dari ayatnya yang pertama.
kemenangan, Kau tambah teguh nafsu kejahatan, harus Kau tentang. Harap akan Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, pada berjalan, junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu.